Ya, pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Jogja Magelang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 2 orang luka-luka dan proses evakuasi dramatis lantaran terjepit bodi mobil. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan di pertigaan Blondo, Kecamatan Mungkit, Jalan Raya Jogja Magelang terekam CCTV. Tampak sebuah truk diduga mengalami remblong menyeruduk 4 buah mobil yang berada di depannya saat berhenti di lampu merah. Akibat kecelakaan, 2 orang luka, bahkan evakuasi salah satu korban berlangsung dramatis lantaran terjepit bodi mobil. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Kerasan teman membuat sejumlah kendaraan ringsek parah. Untuk kejadian tersebut, berjalan truk yang ada di belakang berjalan dari arah Semarang menuju ke arah Magelang, sampainya di TKP karena remblong pada saat lampu merah berhenti di depannya karena tidak bisa mengerem, akhirnya menabrak 4 kendaraan yang ada di depannya. Arus lalu lintas sempat tersendat dan kembali normal setelah kendaraan terlibat kecelakaan dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran aliran Kali Sekunder Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh antara petugas Satuan Polisi Pamung Praja dengan warga. Ya, bahkan seorang warga sempat jatuh pingsan saat berusaha menghalangi pembongkaran. Penggusuran bangunan liar di sepanjang aliran Kali Sekunder, Kampung Kali Ulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat alat berat diturunkan ke lokasi untuk membongkar bangunan. Warga kemudian terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Bahkan seorang wanita jatuh pingsan di tengah kerumunan karena tak kuasa menahan emosi saat berusaha mempertahankan rumahnya. Warga tidak terima pembongkaran dilakukan tanpa adanya kompensasi sehingga bersikukuh mempertahankan bangunan milik mereka. Oh, Ibu gimana mau Ibu? Mau saya kita minta keadilan, kerahiman, biar kita punya tempat tinggal, sedikit pun nggak apa-apa. Bu, ini kan setelah digusur nih Bu, Ibu nantinya mau tinggal di mana Bu? Terserah, di mana aja. Yang penting saya dapat kerahiman, saya nggak punya duit. Saya mau tinggal di mana kalau sekarang saya nggak punya duit, Bapak? Kegiatan penertiban pada hari ini di Kecamatan Utara 3 desa ya. Kurang lebih bangunan 500 bangunan ya, 500. Dan itu secara keseluruhan di 3 desa Karanghati, Karangharja dan Sebanyak 400 petugas gabungan diterjunkan ke lokasi untuk mempercepat proses pembongkaran. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana menormalisasikan anak kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pelaku spesialis pencurian sepeda motor diringkus polisi saat sedang pesta narkoba di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku membeli narkoba dari uang penjualan sepeda motor curian. Satreskrim Polsek Parung Panjang menangkap pelaku spesialis pencurian motor di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat sedang pesta narkoba. Para pria ini mencuri sepeda motor beserta uang puluhan juta rupiah
yang tersimpan dalam jok kendaraan. Spesialis pencuri sepeda motor ini telah beraksi lebih dari 20 kali. Sepeda motor curian dijual, lalu uang penjualan barang curian dibelikan narkoba jenis sabu. Menurut seorang korban pencurian, pelaku bergerak cepat saat beraksi. Motor miliknya raib dibawa kabur beserta uang tunai dalam jok motor. Petugas kepolisian Polsek Parung Panjang masih memeriksa pelaku dan mencari barang bukti yang dibuang pelaku. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek sebuah pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Ya, petugas mengamankan 3.232 butir pil ekstasi dan bahan mentah serta mesin pembuat ekstasi. Sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan pabrik narkotika rumahan di kawasan Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat digerebek Reserse Narkoba Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, tugas mendapati sejumlah orang tengah memproduksi narkoba jenis ekstasi. Keenam tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas. Terbongkarnya rumah industri pil ekstasi setelah polisi menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat mengirimkan bahan baku utama kepada seorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan dengan 6 orang yang tengah memproduksi ekstasi. Dan pada saat di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, alkohol, serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, ke-6 pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terlibat jaringan internasional, 2 wanita pengedar sabu asal Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Polisi berhasil amankan 8,2 kg sabu senilai 9,2 miliar rupiah dan 10 butir ekstasi. Barang nih. Ini namanya sabu. Sabu ya, Mbak. Setelah dilakukan pengintaian dan pengejaran, polisi akhirnya menangkap 2 wanita pengedar sabu. Kedua wanita ini ditangkap tim Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo saat baru turun dari kereta di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 8,2 kg sabu senilai 9,2 miliar rupiah dan 10 butir pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua wanita cantik asal Sidoarjo ini diduga kuat merupakan jaringan pengedar sabu internasional dari 3 negara, Kamboja, Laos, dan Vietnam, yang penyebarannya di wilayah Surabaya dan Jakarta. Saat ini kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi terus melakukan pengembangan untuk mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sakit hati karena dihina, seorang pria aniaya istri sirinya dengan senjata tajam hingga tewas di Kuta, Bali. Iya, pelaku ditangkap petugas dalam pelariannya hingga ke Bitung, Sulawesi Utara. Geger, seorang wanita berinisial ES 41 tahun ditemukan warga meninggal dunia di sebuah rumah di Jalan Patimura, Kuta, Bali. Kasus ini terungkap setelah salah satu anak asuh curiga korban tak terlihat seharian di tempat usahanya.
Setelah diselidiki polisi terungkap korban dibunuh suami siri yang juga karyawan korban. Pelaku berinisial KM 33 tahun ditangkap dalam pelariannya di Bitung, Sulawesi Utara. Ia diduga telah merencanakan pembunuhan dengan menyembunyikan senjata tajam di bawah bantal. Yang melakukan aksinya saat korban meminta dipijat. Sementara motifnya karena sakit hati, korban kerap melontarkan kata-kata kasar. Dengan alasan dihina ataupun dikatai kasar, ya baik itu secara rasis ataupun secara tidak manusiawi lah, dikeluarkan kata-kata binatang sehingga itu menimbulkan motif dari pelaku untuk menghabisi korban. Kini sejumlah barang bukti telah disita petugas untuk melengkapi proses penyelidikan. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati. Dari Denpasar, Indira Ari, A-News melaporkan. Cemburu, seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega bacok mantan istrinya. Ya, akibatnya korban luka serius di bagian kepala dan juga tangan. Kamu sudah ngebacok kemana? Hah? Kamu lari kemana sudah ngebacok? Keluar. Seorang pria berinisial IB tak melawan saat diamankan jajaran Satreskrim Polres Kuningan di sebuah rumah di Kabupaten Majalengka pada Jumat malam. Lengan mana luka? Pria tersebut ditangkap atas dugaan penganiayaan dengan senjata tajam kepada seorang wanita yang merupakan mantan istrinya sendiri Selasa siang. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah, bahkan satu ujung jari korban putus setelah menangkis serangan terduga pelaku. Setelah melakukan aksinya, terduga pelaku langsung melarikan diri selama beberapa hari keluar kota. Pelaku melakukan perbuatan kejinya lantaran terbakar api cemburu dengan unggahan di media sosial korban yang kerap bermesraan dengan kekasih barunya. Karena ini mantan istri yang sudah cerai dan dia cemburu, awalnya didatangi, dimaki-maki oleh terduga pelaku, dimaki-maki dengan mendatangi korban dengan membawa sebilah golok, sehingga dengan ada emosi si terduga pelaku ini langsung membacokkan ke arah korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijatuhi pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Toy Skandar, A-News melaporkan. Pemirsa, pembunuh seorang remaja perempuan yang membuang mayat korbannya ke sungai berhasil ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa dan diduga melakukan kekerasan seksual sebelum membunuh korban. Ardiana Akmal, terduga pembunuh pelajar SMP, berhasil ditangkap tim Jatan Ras Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Pleret. Akmal ditangkap Senin malam di rumahnya yang berlokasi tidak jauh dari TKP penemuan mayat korban. Penangkapan Akmal berawal dari keterangan saksi yang melihat dirinya menjemput korban usai kerja kelompok di rumah temannya pada Jumat sore. Alhamdulillah hari ini, hari Senin, kita bisa mengungkap ya terduga pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap seorang korban yang berinisial J, seorang perempuan. Alhamdulillah untuk pelaku kita dapat diamankan di daerah Gandasoli tidak jauh dari TKP. Sebelumnya, jasad remaja perempuan ditemukan di sungai sekitar kampung di Purwakarta, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad nyaris tanpa busana dan kepala tenggelam. Saat diperiksa, korban merupakan seorang remaja yang dilaporkan hilang 2 hari setelah diajak main teman-temannya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diautopsi. Diduga korban tewas 5 jam sebelum ditemukan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, A-News melaporkan.
Pemirsa, seorang ibu tiri tega aniaya anaknya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Polisi sudah amankan pasangan suami istri dan sedang dalam proses pemeriksaan. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas diduga di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober kemarin. MAA tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede. Sang ibu tiri berinisial RN dan ayah kandung korban berinisial RA langsung diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan intensif. Kepada polisi, RN mengaku korban tewas usai mengalami penganiayaan selama 3 hari dan sempat mengeluh sakit. Diduga menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik Satreskrim Polsek Bojonggede, dan ternyata benar bahwa memang ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Polisi juga mengamankan satu barang bukti berupa gagang sapu yang diduga menjadi alat menyiksa korban. Selain itu, polisi juga melakukan autopsi untuk mengetahui luka-luka yang ada pada tubuh korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur divonis Hakim Pengadilan Negeri Kupang 19 tahun penjara atas kasus pencabulan 3 anak di bawah umur dan pengunggahan video asusila bersama anak di situs porno Australia. Terdakwa Fajar Widya dan Muhammad Sumarwa Jaya Presika alias Fajar alias Andi tersebut di atas terbukti secara meyakinkan dan salah melakukan tindak pidana dan sengaja melakukan tindakan dan atau menunjuk anak untuk melakukan tersebut. Sidang kasus yang melibatkan ex-Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur, Fajar Widya Dharma, dengan agenda pembacaan vonis dilakukan secara luring dan daring oleh Hakim PN Negeri Kelas 1A Kupang pada Selasa siang. Dalam putusannya, Hakim menilai Fajar terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena mencabuli 3 anak yang masih di bawah umur. Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana selama 19 tahun dan pidana denda sejumlah 5 miliar rupiah. Tentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. Fajar juga divonis melanggar Undang-Undang ITE karena mengunggah 8 video asusilanya bersama salah satu anak berusia 6 tahun di sebuah situs porno. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan masyarakat dari berbagai elemen memadati Jakarta International Velodrome Jakarta dalam rangkaian acara memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Rakyat ada dari kalangan ojol, ada dari kalangan... Kegiatan memperingati setahun pemerintahan Prabowo Gibran yang diinisiasi oleh Haidar Alwi Institute mendukung agar Polri tetap di bawah komando Presiden di tengah muncul banyak wacana mendorong reformasi di tubuh Polri. Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Runmanama, juga mengajak masyarakat yang menolak berbagai upaya untuk membenturkan pemerintah dan masyarakat dengan polisi. Meski tanpa kehadiran Presiden Prabowo, acara berlangsung hikmat dengan peniupan lilin dan pemotongan kue. Bisa muncul interest politikal yang membenturkan kepentingan masyarakat dengan Polri, kepentingan institusi lain dengan Polri, membenturkan Presiden dengan Polri. Nah, jadi ini momentum yang tepat di mana rakyat merayakan ulang tahunnya Pak Presiden dan mereka bersuara agar menjaga. Pemirsa, sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo pada hari Selasa.
Ya, dalam sidang mediasi kedua tersebut, semua prinsipal tergugat yaitu Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia dan Wakil Rektor UGM Wening tidak hadir pemirsa. Padahal mediator telah meminta agar sidang mediasi bisa dihadiri semua prinsipal. Sementara itu, prinsipal penggugat Top Taufan dan Bangun Sutoto hadir bersama kuasa hukumnya. Terkait hal tersebut, mediator akan mencoba memanggil sekali lagi para prinsipal untuk bisa hadir di sidang mediasi ketika pekan depan. Meskipun kuasa hukum Jokowi menegaskan bahwa kliennya tidak akan menghadiri sidang mediasi baik daring maupun daring. Di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada. Bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal, itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud, ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahun ini harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan jajaran Kabinet Merah Putih gunakan mobil dinas produk dalam negeri kendaraan maung. Sebelumnya, Prabowo sudah terlebih dahulu menggunakan maung produksi PT Pindad sebagai mobil kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai kendaraan maung sebagai mobil dinas resmi. Maung merupakan kendaraan taktis ringan berpenggerak roda 4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal guna mendukung mobilitas pengguna di berbagai medan. Tidak hanya itu, maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Sebelumnya MV3 Garuda Limousine atau maung Garuda menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko RI Purbaya ungkap bakal ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia yang merugikan negara. Ia pun mengaku telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin malam, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ungkap akan memproses penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal. Mafia yang dimaksud terkait kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya. Purbaya pun menegaskan saat ini ia telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun, Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Kasih ya. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya telah melakukan bersih-bersih jajarannya di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Bahkan Purbaya tidak segan memperingatkan dan mengancam akan memecat siapapun anak buahnya yang bertindak di luar aturan dalam bertugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapitsus Aris Marsudianto ungkap pesan yang disampaikan Presiden Prabowo agar negara Indonesia bisa adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Prabowo, hal tersebut bisa dilakukan dengan membersihkan diri masing-masing terlebih dahulu. Pesan itu disampaikan Prabowo pertama kali saat dirinya dilantik sebagai kepala negara. Prabowo pun menegaskan ekonomi Indonesia bisa maju dengan pemerintah yang bersih. Dan pemerintah yang bersih terjadi bila aparat tidak melakukan praktik korupsi. Aris mengaku telah menanamkan visi misi Prabowo dalam pikirannya. Ia pun berharap pesan itu juga bisa memotivasi para pejabat dan juga masyarakat lain. Bagaimana landas saya tanamkan di kepala saya sejak dulu. Ya, saya cukup lama dengan beliau. Yaitu negara akan adil, makmur, dan sejahtera bila mempunyai pertahanan dan ketahanan yang handal dan kuat. Ekonomi kita makmur akan terwujud bila pemerintahan bersih. Pemerintahan yang bersih akan tercipta bila aparaturnya tidak korupsi. Hari ini Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI, di mana Nadiem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya terkait kasus dugaan korupsi laptop. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI terkait kasus dugaan korupsi Chromebook pada hari Selasa. Nadiem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya di Kejari, Jakarta Selatan. Menurut Kapus Penkum Kejagung RI, Anang Supriyatna, pemeriksaan Nadiem dilakukan di Kejari, Jakarta Selatan, dekat rutan tempat Nadiem ditahan karena Nadiem dalam proses pemulihan pasca operasi. Yang bersangkutan diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Kenapa dipiksus, Pak? Kenapa di Kejari? Kan rutannya di sana. Terus yang kedua juga secara ini maksudnya baru sembuh dari kesehatan operasi supaya tidak terlalu jauh. Penyidik terus mendalami bukti-bukti untuk memperkuat berkas perkara dan mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Pemirsa, perburuan terhadap buronan Kakap Riza Khalid memasuki babak baru yang lebih agresif oleh Kejaksaan Agung. Beberapa aset berupa rumah, tanah, dan kendaraan sudah disita oleh Badan Pengolahan Aset Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung telah memindahkan kendaraan sitaan Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023.
Kendaraan milik tersangka telah berhasil disita oleh Badan Pengelola Aset dan dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Selain kendaraan, penyidik juga telah menyita rumah milik anak Riza Khalid di daerah Hang Lekir, Jakarta, dan sebuah tanah seluas 3.000 meter di Bogor. Memang dalam penanganan perkara pengolahan minyak mentah yang dimana ada salah satu tersangkanya ada MRC yang sekarang sedang menjadi DPO kita, kita di samping kita melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan untuk dihadirkan di Indonesia, penyidik juga melakukan kegiatan aset tracingnya, di mana ada beberapa aset yang sudah kita dapat, dan ada beberapa kendaraan mewah yang sudah kita sita, kurang lebih hampir 10 unit lebih ya. Itu sedang berada sekarang di Rubasan di bawah kendalinya PPA ya, Badan Pemulihan Aset, dan juga sebuah rumah dan beserta tanahnya kurang lebih 3.000 meter di daerah Rancamaya, daerah Bogor. Dan terakhir kemarin penyidik juga sudah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunannya, berupa rumah di daerah Hangkelir 11, Kayan Baru, Jakarta Selatan, atas nama putri dari yang MRC sendiri. Perburuan terhadap Riza Khalid masih terus dilakukan oleh pihak Kejagung dengan melakukan permintaan red notice dari Interpol yang hingga kini diharapkan bisa segera didapatkan. Kalau berdasarkan data lintasan yang disampaikan oleh imigrasi, yang bersangkutan terakhir berada di negara tetangga, dan terhadap permohonan kita untuk penyidik sudah meminta red notice melalui Interpol NCB di Indonesia dan sudah diteruskan oleh NCB ini ke internasional di Lyon, dan beberapa saat lalu juga tinggal kita mudah-mudahan bisa cepat ya. Agar mempermudah penangkapan tersangka, pencabutan paspor tersangka menjadi langkah taktis untuk mengunci ruang geraknya di luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung belum tetapkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina sebagai buronan, meski sudah banyak desakan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menjelaskan strategi pencarian dan proses eksekusi Sylvester saat ini sepenuhnya diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Anang, tim Kejari Jaksel kini tengah melakukan pencarian terhadap Sylvester Matutina. Karena proses tersebut masih berjalan, maka penetapan status buron belum dapat dilakukan. Prinsipnya kita Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang mencari yang bersangkutan, dan mereka juga sudah mengambil langkah-langkah hukum nantinya. Itu strategi mereka dan kita tunggu. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tegaskan pemerintah masih kaji skema penyelesaian utang kereta cepat WUSH. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, persoalan utang sedang diupayakan agar selesai secara kolektif. Pemerintah masih mengkaji berbagai opsi penyelesaian dan juga skema keuangan untuk menyelesaikan utang kereta cepat WUSH. Salah satunya dengan melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek tersebut. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta Bandung WUSH yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara
final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden. Sejumlah pihak saling lempar kewajiban bayar hutang kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC pakai APBN, sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah dan pihak Tiongkok sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat. Pasca beroperasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Kobo ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai pelunasan hutang kereta cepat WUS. Luhut menyampaikan jika pemerintah dan pihak Tiongkok telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Melalui restrukturisasi ini, maka jangka waktu pembayaran utang akan diperpanjang hingga 60 tahun sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Lebih lanjut, Luhut mengaku nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Kepres untuk menentukan skema pelunasan utang kereta cepat WUS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto tanggapi terkait dugaan markup di proyek kereta cepat WUS yang disebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto angkat suara merespon mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Setio menegaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh kedeputian di KPK. Sekarang sih belum berinformasi ya, artinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke ya, untuk minta biar ditelaah dulu di level kedeputian, terus apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Ya. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut bisa jadi disebabkan penyesuaian kurs mata uang asing. Meski demikian, Agus menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya markup pada aspek lain, khususnya di sektor konstruksi. Di situ markupnya sih tidak, yang mungkin ada markup mungkin ya, itu padu konstruksi. Waktu konstruksi kan sempat ada 3 pilarnya dibongkar ulang, 1 pilar tuh 50 M. Ya kan, nah, mungkin dari situ, mungkin tanah. Nah, tanah ini masih di itunya KDM banyak tuh yang ngadu ke dia, ya bahwa tanahnya sekian miliar belum dibayar. Nah, situ. Tetapi kalau jumlahnya itu saya yakin dari kurs antara yuan dan juga dolar.
Itu berpengaruh juga Pak dengan utang. Iyalah, pasti. Apalagi kecuali utangnya itu di hedge. Ini sepertinya tidak di hedge. Karena tidak di hedging, ya ngikut terus. Semakin tinggi kursnya semakin mahal. Sebelumnya dugaan markup di proyek kereta cepat WUS mulai diperbincangkan menyusul ramainya sorotan soal utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD minta KPK tidak pasif usut dugaan korupsi WUSH, di mana ia pun meminta KPK langsung menyelidiki dugaan markup proyek kereta cepat WUSH tanpa perlu menunggu laporan. Komisi Pemberantasan Korupsi minta Mahfud MD mantan Menko Polhukam membuat laporan terkait dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan Mahfud dalam podcast di akun YouTube-nya. Terkait hal itu, Mahfud MD menilai KPK seharusnya bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Mahfud juga meminta KPK memanggil ekonom senior Antoni Budiawan sebab dialah yang sampaikan dugaan markup dalam proyek WUS. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusus kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUS di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun menyoroti transaksi jumbo yang membebani APBN dalam proyek kereta cepat WUSH. Sementara menurut Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, keberadaan kereta cepat WUSH menjadi kebanggaan dan juga identitas sebagai negara. Dan berikut cuplikan di dalam program Rakyat Bersuara. Transportasi publik, kita bicara MRT, LRT di Jakarta, semuanya ini soal rugi. Substansinya ya, semua rugi, 800 miliar tiap tahun. Kenapa Ubed nggak ribut soal itu? Oke. Tapi bahwa memang akhirnya itu juga bisa mengatasi kerugian masyarakat terhadap kemacetan dan lain sebagainya yang mencapai 65 miliar, 65 miliar, yang menurut saya 65 triliun. Nah, itu menurut saya kan sesuatu yang sesuatu yang dirasakan keuntungan oleh masyarakat dan sekarang kita mempersoalkan itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya kok aneh. Masyarakat dibantu soal kemacetan sehingga tidak rugi 65 triliun dengan modal yang tadi kita sampaikan bahwa kita mempersoalkan itu, gitu loh. Begini. Gitu loh, kasihan lah masyarakat yang selama ini pemerintah kan harus berpikir soal kepentingan masyarakat kan. Dalam bernegara itu memang dalam konteks untuk public service dia tidak memperhitungkan untung dan rugi. Saya kira itu diterima. Tetapi urusan publik itu nanti kaitannya dengan publik. Apakah dia membebani rakyat? Seberapa rasional proyek ini bisa dijalankan? Karena ruginya lumayan besar dan utangnya lumayan besar, itu membebani APBN dan kan itu bicara membebani. AWUS kan beda lagi, Bet. Bicara AWUS sekarang ada restrukturisasi ulang, bagaimana kita bernegosiasi ulang dan itu nanti kalau bisa sudah diperdebatkan. mengambil kesimpulan bahwa itu akan merugikan rakyat, yang menurut saya yang sebenarnya masih ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah China misalnya, kan itu juga bukan juga kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa rakyat akan dirugikan begitu besarnya seperti angka-angka yang disampaikan oleh Artinya bisa turun, Bung Semar. ya bisa saja. Kalau bisa negosiasi juga itu bisa juga hilang. Ya kalau China dengan angka segitu kan menurut saya kan nggak seberapa itu buat China 160 triliun. Iya buat China nggak seberapa kalau menurut kita. China. Poinnya bukan soal China-nya. Tapi bahwa anak-anak muda ini akan punya kebanggaan ketika dia tanya, hei kalian dari mana? Indonesia misalnya. Dibebankan kepada rakyat. Itu problemnya. Kami dari Thailand nggak punya. Kami dari Myanmar tidak punya. Malaysia tidak punya. Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Ya, pemirsa, untuk memperkuat industri halal di Indonesia, sebuah forum grup diskusi digelar di Jakarta. Ya, dalam acara ini, sistem jaminan halal yang terus dibangun di tengah perhatian dunia.
PT Surveyor Indonesia atau PTSI menggelar forum grup diskusi dengan mengangkat tema penguatan ekosistem halal dalam era regulasi wajib halal di Jakarta. Digelar menjelang perhelatan Persami Jakarta Halal Festival 2025, acara ini menjadi komitmen Indonesia untuk membangun sistem jaminan produk halal yang mandiri, kredibel, dan memiliki daya saing yang global. Digelar menjelang perhelatan Persami Jakarta Halal Festival 2025, acara ini menjadi komitmen Indonesia untuk membangun sistem jaminan produk halal yang mandiri, kredibel, dan memiliki daya saing global. Kami PT Surveyor Indonesia hadir dengan komitmen penuh untuk memperkuat sistem halal nasional yang profesional, akuntabel, dan terpercaya. Oh ya, kita sudah mencapai 9,5 juta produk. 9,8 malah sekarang ya, hampir 10 juta. Ini kan perkembangan yang luar biasa. Digitalisasi dan jaringan cabang di seluruh Indonesia, PT Surveyor Indonesia siap menjadi mitra strategis pemerintah dan pelaku industri untuk membangun ekosistem halal nasional yang kuat dan terpercaya. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Ahmad Putra, Sutrisno, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran industri kemasan berkelas internasional kembali digelar di Jakarta. Ya, pameran ini diikuti oleh 1.500 perusahaan dari 30 negara. Pameran internasional Allpack Indonesia resmi dibuka untuk ke-24 kalinya di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran terbesar di Asia Tenggara ini menampilkan industri pengolahan dan pengemasan makanan dan minuman, farmasi, dan industri otomatisasi yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 Oktober 2025. 1.500 perusahaan dari 30 negara berpartisipasi dan memperlihatkan teknologi terkini mereka. Pameran ini sekaligus mempertemukan pelaku industri, produsen, distributor, asosiasi, akademisi, dan pembuat kebijakan dari dunia internasional untuk menciptakan sinergi nyata dalam memperkuat rantai pasok industri. Jadi pameran Allpack ini sudah merupakan satu momentum yang sangat penting buat industri pengolahan dan otomatisasi untuk industri makanan minuman, kosmetik, farmasi, dan industri lainnya di Indonesia bahkan juga di Asia Tenggara. Peserta yang mengunjungi pameran ini pun mengalami peningkatan hingga 22% dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuat optimis para pelaku industri terhadap potensi pasar di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Allpack Indonesia 2025 menjadi bukti kemajuan teknologi pengemasan dan otomatisasi untuk industri masa depan Indonesia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Ahmad Putra, Sutrisno, A-News melaporkan. Puluhan ribu jenazah korban serangan Israel masih terjebak di bawah reruntuhan. Kru pertahanan sipil berupaya mengevakuasi dengan alat seadanya. Sedikitnya 10.000 korban tewas masih terjebak di bawah reruntuhan di kota Gaza, Palestina. Kru pertahanan sipil berupaya membersihkan puing-puing menggunakan peralatan sederhana. Mereka mengaku mengalami kesulitan saat harus mengevakuasi jenazah dari puing-puing karena keterbatasan peralatan. Anggota kru mendesak percepatan penyediaan peralatan yang diperlukan akibat banyaknya warga sipil yang meminta bantuan melalui saluran darurat. Direktorat Pertahanan Sipil Palestina menyatakan bahwa timnya menemukan 103 jenazah martir dari wilayah yang dikosongkan oleh pasukan pendudukan Israel setelah gencatan senjata yang diumumkan Jumat lalu. Israel telah berulang kali menyatakan bahwa operasi militernya tidak menargetkan warga sipil dan telah menghantam lokasi serta infrastruktur Hamas. Pemirsa, meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza masih belum aman. Sedikitnya 97 warga tewas akibat serangan Israel di masa gencatan senjata total. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir pada hari Minggu. 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 terluka. Kantor media Gaza melaporkan 80 pelanggaran gencatan senjata dilakukan.
כדי להשלים את המשימה. היה לנו גם אמברגו אמריקני, עד שכנסו לפיה, עד שכנסו אלה לא דברים קלים, והתגברנו גם על זה. עכשיו אנחנו רוצים להשלים את המהלך, ואני מזכיר לכם, תוך כדי. Menjatuhkan 153 ton bom di jalur Gaza pada hari Minggu. קודם כל, דברים השתנו. יצאתי מכדור שצלח. הקמנו מנהלת שתאפשר להם לצאת, אבל הבעיה היא אצלנו, יצאתי כפסע לבין המוות. הייתי מוגדר כאנוש, הייתי מוספק או שחרור כל חטופינו, זה עובד ביחד. ככה אנחנו עושים. אבל באתי לשמוע אתכם קודם כל לעם ישראל, ועם הרוח הזאת שלכם, אני רוצה להגיד ככה. המסר שיש לך את החיילים מילואים הכי טובים בעולם. אני בעצמי נפצעתי קשה מאוד. העברנו עוד החלטה של כ4 מיליון. Ya pemirsa, meski Israel terang-terangan melanggar gencatan senjata, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memerintahkan Hamas menghormati gencatan senjata. Trump bahkan mengancam akan membasmi Hamas jika melanggar gencatan senjata. What steps is the administration taking to maintain the ceasefire? Well, a lot of steps, and right now it's in the hands of others. You know, we have 59 countries that agreed to the deal. We have a peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that, you know, they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. Ya, pemirsa, berikut adalah informasi terkait renovasi Gedung Putih senilai $250 juta menjadi sorotan di tengah shutdown yang terjadi di Amerika Serikat. Pembongkaran Gedung Putih mulai dilakukan dengan prioritas pertama membangun ruang dansa. Pembangunan ini merupakan bagian dari renovasi besar terhadap Gedung Putih yang meliputi penambahan tiang bendera besar, pengaspalan taman mawar, dan dekorasi ruang oval dengan emas. Renovasi Gedung Putih sendiri mendapat kritikan dari warga Amerika Serikat. Pasalnya proyek renovasi Gedung Putih yang diperkirakan menelan biaya hingga $250 juta Amerika Serikat ini dilakukan di tengah shutdown yang membuat ribuan warga kehilangan pekerjaan. Sejumlah warga di beberapa negara bagian bahkan melakukan aksi unjuk rasa anti-Trump menentang renovasi Gedung Putih dan meminta pemerintah Amerika Serikat dengan mengakhiri shutdown. Namun di tengah sorotan, Presiden Donald Trump menjelaskan jika renovasi Gedung Putih disponsori oleh individu-individu patriot serta sejumlah perusahaan dalam negeri. Pemirsa, Nicolas Sarkozy, mantan Presiden Prancis, mulai menjalani hukumannya 5 tahun penjara. Ini menjadikannya mantan pemimpin negara pertama yang dipenjara. Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy tiba di Paris pada hari Selasa untuk memulai hukuman penjara 5 tahunnya. Ia menjadikannya mantan pemimpin negara pertama yang dipenjara. Rekaman menunjukkan ia ditemani istrinya Carla Bruni serta anggota keluarga lainnya. Sebelum meninggalkan rumahnya, Sarkozy meninggalkan pesan dalam platform X. Ia mengecam apa yang ia sebut dengan skandal yudisial. Pada bulan September, Pengadilan Pidana Paris menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Sarkozy atas tuduhan konspirasi kriminal. Atas dugaan pendanaan kampanye presidensialnya tahun 2007 dari pemerintah Libya yang saat itu dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Ia membantah tuduhan tersebut. Gaddafi kemudian digulingkan pada tahun 2011 dengan intervensi NATO yang dipimpin oleh Sarkozy sendiri, yang juga merupakan pemimpin Barat pertama yang mengakui pasukan oposisi sebagai pemimpin yang sah. Pemirsa, stasiun televisi Prancis merilis video berisi pelaku perampokan di Museum Louvre pada hari Minggu lalu. Hingga kini Museum Louvre masih ditutup setelah perhiasan bersejarah dicuri dari museum paling ramai yang dikunjungi di dunia itu. Sebuah rekaman video memperlihatkan proses seorang pelaku yang berhasil mencuri perhiasan di Museum Louvre yang terbilang aksi perampokan terberani saat tengah hari. Rekaman video tersebut dirilis oleh salah satu stasiun televisi Perancis dan menjadi viral di media sosial.
Pelaku pencurian diduga menaiki kereta gantung ke fasad Museum Louvre, mendobrak jendela lalu memecahkan etalase dan melarikan diri membawa perhiasan Napoleon yang tak ternilai harganya. Hingga Senin kemarin Museum Louvre tetap ditutup untuk mengevakuasi kembali langkah-langkah keamanan dan belum ada informasi lebih lanjut. Kepolisian Perancis telah mengambil langkah-langkah keamanan guna melindungi situs-situs budaya di seluruh Perancis. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tornado dahsyat melanda wilayah Val d'Oise, utara Paris pada Senin waktu setempat. Kerusakan parah menimpa beberapa infrastruktur dan juga menewaskan 1 orang dan melukai puluhan lainnya. Tornado langka mendadak menghantam pinggiran utara Paris hingga menghancurkan banyak apartemen dan rumah yang rusak serta pohon tumbang. Petugas layanan darurat bergegas menyelamatkan para korban yang masih terjebak di dalam rumah. Menurut media lokal, tim tanggap darurat yang terdiri dari 80 petugas pemadam kebakaran, 50 petugas polisi, dan juga puluhan tenaga medis dikerahkan ke wilayah terdampak. Sementara itu pemirsa, warga diimbau untuk tetap berada di dalam rumah karena jalan raya dan juga jalan tol terhalang oleh runtuhnya bangunan dan cuaca buruk. Terjebak di tengah perlintasan palang pintu kereta api, sebuah truk trailer tertabrak kereta api di Semarang, Jawa Tengah. Ya, detik-detik peristiwa truk tertabrak kereta ini pun terekam kamera handphone warga. Inilah detik-detik saat sebuah truk trailer dihantam kereta api di perlintasan palang pintu kereta di Jalan Kaligawik, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, bagian depan truk serta gandengan trailernya mengalami kerusakan, sementara lokomotif kereta berhenti di tengah perlintasan selama 2 jam. Kondisi tersebut membuat antrian panjang terjadi di ruas Jalan Kaligawe baik dari arah Semarang, Demak, dan sebaliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena supir truk berhasil keluar sebelum truk ditabrak kereta. Truk trailer berhasil dievakuasi usai 5 jam kemudian. Sementara pihak PT KAI Daop 4 Semarang menarik rangkaian kereta api dengan lokomotif pengganti kembali ke stasiun Tawang untuk penggantian lokomotif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, A-News melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Jogja Magelang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 2 orang luka dan proses evakuasi dramatis lantaran terjepit bodi mobil. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan di pertigaan Blondo, Kecamatan Mungkit, Jalan Raya Jogja Magelang terekam CCTV. Tampak sebuah truk diduga mengalami remblong menyeruduk 4 buah mobil yang berada di depannya saat berhenti di lampu merah. Akibat kecelakaan 2 orang luka, bahkan evakuasi salah satu korban berlangsung dramatis lantaran terjepit bodi mobil. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Kerasan teman membuat sejumlah kendaraan ringsek parah. Untuk kejadian tersebut, berjalan truk yang ada di belakang, berjalan dari arah Semarang menuju ke arah Magelang, sampainya di TKP karena remblong pada saat lampu merah berhenti di depannya karena tidak bisa mengerem, akhirnya menabrak 4 kendaraan yang ada di depannya. Arus lalu lintas sempat tersendat dan kembali normal setelah kendaraan terlibat kecelakaan dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Dari Magelang, Puji Hartono, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pria lansia penderita stroke harus dievakuasi damkar dari lantai 2 rumahnya di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta. Ya, karena kondisi tangga yang sempit dan mudah ambruk, lansia tersebut diturunkan menggunakan tandu. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat mengevakuasi pria lansia yang terserang stroke dari sebuah rumah semi permanen di Jalan Utan Panjang, Kemayoran. Pihak keluarga meminta bantuan damkar karena kesulitan mengevakuasi lansia tersebut dari kamar di lantai 2.
Selain akses yang cukup sempit, kondisi tangga kayu yang rapuh termakan usia dikhawatirkan ambruk saat dinaiki banyak orang. Petugas akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan lansia tersebut menggunakan tandu lewati balkon dan atap rumah. Meski berjalan cukup dramatis hingga memakan waktu 1,5 jam, pasien akhirnya berhasil dievakuasi keluar rumah. Usai dievakuasi, lansia tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran aliran kali sekunder Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh antara petugas Satuan Polisi Pamung Praja dengan warga. Ya, bahkan seorang warga sempat jatuh pingsan saat berusaha menghalangi pembongkaran. Penggusuran bangunan liar di sepanjang aliran Kali Sekunder, Kampung Kali Ulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat alat berat diturunkan ke lokasi untuk membongkar bangunan. Warga kemudian terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Bahkan seorang wanita jatuh pingsan di tengah kerumunan karena tak kuasa menahan emosi saat berusaha mempertahankan rumahnya. Warga tidak terima pembongkaran dilakukan tanpa adanya kompensasi sehingga bersikukuh mempertahankan bangunan milik mereka. Oh, ibu gimana mau ibu? Mau saya kita minta keadilan, kerahiman, biar kita punya tempat tinggal, sedikit pun nggak apa-apa. Bu, ini kan terserah digusur nih bu. Ibu nantinya mau tinggal di mana bu? Terserah, di mana aja. Yang penting saya dapat kerahiman. Saya nggak punya duit. Saya mau tinggal di mana kalau sekarang saya nggak punya duit, Bapak? Kegiatan penertiban pada hari ini di Kecamatan Utara dari 3 desa ya. Kurang lebih bangunan 500 bangunan ya, 500. Dan itu secara keseluruhan di 3 desa Karanghati, Karangpraharja dan Sebanyak 400 petugas gabungan diterjunkan ke lokasi untuk mempercepat proses pembongkaran. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana menormalisasikan anak kali Cilamah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Aksi penganiayaan antara 2 remaja terjadi di alun-alun Merdeka Wakatobi, Sulawesi Tenggara berujung dengan penikaman. Motif penganiayaan dipicu dendam lantaran pelaku pernah dipukuli oleh teman korban. Pertengkaran 2 remaja belasan tahun yang terjadi di lapangan Merdeka, Wangi-Wangi, Wakatobi berlangsung tak seimbang. Seorang pelaku yang bersenjata tajam berusaha mengejar korban hingga ke tengah lapangan. Saat korban terjatuh, pelaku langsung melukai korban di pinggang dan kepala korban. Beruntung korban bisa menyelamatkan diri dan berlari ke dalam sebuah minimarket. Menerima laporan, polisi langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku di rumah salah satu kerabatnya. Polisi menyebut motif pelaku penganiayaan dipicu rasa dendam lantaran pelaku mengaku pernah dipukuli oleh teman korban. Terduga pelaku IH menghampiri korban, kemudian langsung melakukan penganiayaan. Namun pada saat itu korban menghindar, dikejarlah sama terduga pelaku. Saat ini, korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Wakatobi, sementara pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Pemirsa, sakit hati karena dihina seorang pria aniaya istri sirinya dengan senjata tajam hingga tewas di Kuta Bali. Ya, pelaku ditangkap petugas dalam pelariannya hingga ke Bitung, Sulawesi Utara. Geger, seorang wanita berinisial ES 41 tahun ditemukan warga meninggal dunia di sebuah rumah di Jalan Patimura, Kuta Bali. Kasus ini terungkap setelah salah satu anak asuh curiga korban tak terlihat seharian di tempat usahanya. Setelah diselidiki polisi, terungkap korban dibunuh suami siri yang juga karyawan korban. Pelaku berinisial KM 33 tahun ditangkap dalam pelariannya di Bitung, Sulawesi Utara. Dia diduga telah merencanakan pembunuhan dengan menyembunyikan senjata tajam di bawah bantal. Yang melakukan aksinya saat korban meminta dipijat. Sementara motifnya karena sakit hati, korban kerap melontarkan kata-kata kasar. Ada alasan dihina ataupun dikatai kasar, ya baik itu secara rasis ataupun secara tidak manusiawi lah, dikeluarkan kata-kata binatang sehingga itu menimbulkan motif dari pelaku untuk menghabisi korban. Kini sejumlah barang bukti telah disita petugas untuk melengkapi proses penyelidikan. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati. Dari Denpasar, Indira Ari, A-News melaporkan. Ex-Kapolres Ngadan, Nusa Tenggara Timur divonis Hakim Pengadilan Negeri Kupang 19 tahun penjara atas kasus pencabulan 3 anak di bawah umur dan pengunggahan video asusilanya bersama anak di situs porno Australia. Fajar, Widya, dan Muhammad Sumarwa Jakarta Jessica alias Fajar alias Andi tersebut di atas terbukti secara meyakinkan dan salah melakukan tindak pidana dan sengaja melakukan tipu musyawarah dan akan menuju anak untuk melakukan persetujuan. Sidang kasus yang melibatkan ex-Kapolres Ngadan, Nusa Tenggara Timur, Fajar Widya Dharma, dengan agenda pembacaan vonis dilakukan secara luring dan daring oleh Hakim PN Negeri Kelas 1A Kupang pada Selasa siang. Dalam putusannya, Hakim menilai Fajar terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena mencabuli 3 anak yang masih di bawah umur. Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berpidana penjara selama 19 tahun dan pidana denda sejumlah 5 miliar rupiah. Ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. Fajar juga divonis melanggar Undang-Undang ITE karena mengunggah 8 video asusilanya bersama salah satu anak berusia 6 tahun di sebuah situs porno. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, I-News melaporkan. Pemirsa, warga Kecamatan Sukoda di Lamongan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad pria di tepi Jalan Nasional Lamongan. Ya, jasad ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta wajah tertutup kain kuning. Warga desa Surabayan, Kecamatan Sukoda di Lamongan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad pria di parit lahan kosong di tepi Jalan Nasional Lamongan Babat. Jasad ditemukan dalam posisi meringkuk ke kanan dengan kepala tertutup kain kuning. Penemuan jasad pertama kali dilaporkan oleh warga yang melintas. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad. Bagian mata kiri dan bibir atas tampak lebam, sementara kedua lengan korban terdapat bekas darah yang mengering. Di sekitar lokasi, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga milik korban seperti topi, jaket parasut, sandal, gelang, alat musik ukulele, dan kayu balok panjang. Ada mayat dibawain lagi, biasanya ada dugaan ada pembunuhan. Cuma semuanya kita dalami lagi untuk lidik lebih lanjut. Dan saat ini sudah olah TKP, korban kita otopsi ke rumah sakit umum sendiri. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian korban. Polisi gerebek sebuah pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Ya, petugas mengamankan 3.232 butir pil ekstasi dan bahan mentah serta mesin pembuat ekstasi.
Diam. Pabrik nih. Cetakkan. Masih cetak nih. Diam. Ini dia tuh. Lo nggak terima nih. Diam lo. Masih cetak nih. Sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan pabrik narkotika rumahan di kawasan Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat digerebek Reserse Narkoba Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, tugas mendapati sejumlah orang tengah memproduksi narkoba jenis ekstasi. Keenam tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas. Terbongkarnya rumah industri pil ekstasi setelah polisi menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat mengirimkan bahan baku utama kepada seorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan dengan 6 orang yang tengah memproduksi ekstasi. Dan pada saat di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, alkohol, serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, ke-6 pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, usai pos pelatih timnas Indonesia Lowong, sejumlah nama mencuat. Menariknya ini salah satu nama yang mencuat adalah Frank de Boer. Nama pelatih asal Belanda itu tiba-tiba muncul usai kepala pemandu bakat timnas Indonesia, Simon Tahamata, mengunggah foto dirinya bersama de Boer. Usai pos pelatih timnas Indonesia Lowong, sejumlah nama mencuat. Menariknya, salah satu nama yang muncul adalah Frank de Boer. Nama pelatih asal Belanda itu tiba-tiba muncul usai kepala pemandu bakat timnas Indonesia Simon Tahamata mengunggah foto dirinya bersama mantan pelatih timnas Belanda itu. Unggahan Tahamata tentunya membuat publik sepak bola Indonesia berspekulasi. Bahkan ada pula yang menyebut ini sebagai sinyal untuk timnas Indonesia. Frank de Boer sendiri pernah menjadi pelatih timnas Belanda pada 20 September 2020 sampai 29 Juni 2021. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu menjalani 15 laga bersama De Oranje dan mencatat 8 kemenangan, 4 kali imbang, serta 3 kali kalah. Usai didapatkan Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, sosok pelatih timnas Indonesia menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi di media sosial. Ya, meski demikian, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru timnas Indonesia. Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa dirinya sedang berperan sebagai Menpora meski masih aktif sebagai Ketua Umum PSSI. Ya kan itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora, nanti itu ada tupoksinya sendiri. Jadi teman-teman belum biasa rupanya, harus mulai biasa gitu ya. Teman-teman media juga mesti dewasa. Ya, kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita, sama. Kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Nah, tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Pertanyaan mengenai penunjukan pelatih baru timnas Indonesia memang menjadi sorotan, mengingat skuad Garuda akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday November 2025 yang berlangsung pada 10 hingga 18 November. Namun hingga kini PSSI belum menunjuk pelatih baru.